Nah, yang berikutnya, bagaimana cara untuk menjaga komitmen dalam hubungan pernikahan? Karena tadi di awal dikatakan pernikahan adalah sebuah komitmen, ya. Dan saya nggak tahu apakah maksudnya perasaannya itu masih sama, masih deg-degan, masih, aduh nanti apa ini pulang misal bareng ya kan, aduh masih gemeter kayak awal-awal ketemu kan pasti ada perubahan dong ya setiap hari ketemu. Yang menjaga kan komitmen. Gimana cara menjaga komitmen itu gimana? Yang pasti sudah gak deg-degan ya Pak. Kalau deg-degan terus bahaya. Kenapa deg-degan terus ya? Beda lah ya pasti dengan awal. Mungkin bener ya, tapi awal kan pasti begitu kan. Betul, awal-awal mungkin kenal ya. Mulai deket gitu ya pasti ada getakan-getakan lah. Jadi tapi beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang ya sudah biasa lah ya. Sudah kenal lama dan sudah tinggal sama-sama sudah mungkin 4 tahunan. Jadi kalau untuk menjaga komitmen, kalau dari saya pribadi ya saya ingat terus sih janji pernikahan kita, itu aja sih. Oke. Janji pernikahannya di hadapan. Ya, jadi kita harus sama-sama meskipun keadaannya susah, senang, sakit, sehat, berkecukupan, berkekurangan bahkan, dan dalam segala hal ya tidak ada yang memisahkan gitu ya. Misalnya ada apa ya saya langsung ingat janji pernikahan itu gitu. Jadi buat saya pribadi ya itu dasar saya untuk tetap komitmen supaya tetap kuat ya. Selain ya berkomunikasi segala macamnya itu, buat saya pribadi yang paling penting ya mengingat janji pernikahan itu. Karena janji pernikahan itu kan disaksikan jemaat, disaksikan Tuhan, disaksikan oleh gembala juga gitu. Dan di situ udah jadi dasar yang kuat untuk komitmen saya pribadi ke istri saya itu, yaitu dasarnya saya. Supaya komitmen ini bisa terus saya pegang itu sampai mau memisahkan seperti itu Pak. Sampai merinding saya dengar. Bukan karena ada apa-apa ya ini ya. Biasanya karena saya kenal Stephen orangnya itu, Fanny ini serius banget ini, dalam banget ya. Jadi sudah waduh sampai soalnya ini penting ya. Ini penting banget ini. Soalnya buat saya penting karena janji pernikahan itu bukan hanya kita hafalkan, bukan cuma kita ucapkan ya, tapi harus benar-benar dari dalam hati kita, kita hidupi, kita imani, ya kita aminkan juga gitu loh. Supaya kita ya tetap sama-sama sampai ya mau pemisah. Tidak sampai kadang ada orang tuh sampai salah ngomong janji pernikahan sampai perceraian memisahkan, berarti kan bisa pisah. Padahal sampai maut memisahkan. Enggak ada kamus yang namanya berpisah, berarti hilang gitu ya kata-kata berpisah. Enggak ada pemikiran ke sana. Tidak ada, supaya ya enggak ada kepikiran janji pernikahanku kan dulu boleh tuh pisah. Jadi sobat percaya, begitu pentingnya yang namanya janji pernikahan, dan ini akan menjadi reminder ya buat kita semua, buat teman-teman di luar sana yang akan menikah, ketika kita sudah mengucapkan yang namanya janji sampai maut memisahkan ya. Kalau dari Fanny, mungkin kalau cewek kan lebih kuat di perasaan ya. Nah, gimana untuk menjaga komitmen ke Kak Stephen gimana? Kalau dari sisi kalau saya sih tadi mungkin dari awal yang deg-degan itu ya. Kalau saya sih kadang-kadang masih ada. Masih ada ya. Kalau mungkin dia kan orangnya memang sanguin ya. Jadi mungkin ya lalu aja. Lalu ya. Tapi kalau aku kadang nomor tertentu masih ada gitu loh, dan istilahnya apa ya? Saya jadi malu. Enggak apa-apa kan, sudah ini kan suami istri. Mau ngomong I love you juga boleh kok ya. Jadi ya, dasarnya orang melankolis ya. Kalau saya kan memang melankolis. Jadi istilahnya perasaan cinta itu tetap masih sama gitu, bahkan bertumbuh gitu. Harusnya memang seperti itu gitu. Tapi perasaan cintanya bukan perasaan eros lagi gitu loh, tapi perasaan yang seperti agape, yang mengasihi tanpa syarat gitu loh. Istilahnya kalau misal kita nggak bisa terus selamanya kita akan di perasaan eros, nggak bisa. Tapi kita harus belajar seperti kasih Tuhan, bahwa kita harus agape, kasih kita harus tulus, kasih kita harus memberi tanpa syarat gitu loh. Dan ketika kita sudah punya kasih seperti itu, maka nggak ada yang namanya pemikiran untuk berpisah gitu loh, karena kita mengasihi dia apa adanya. Dan tapi perlu ditekankan bahwa sebelum kita mengasihi apa adanya itu, kita harus menerima. Oke. Menerima. Ya. Jadi
langkahnya menerima dulu Iya. baru kita bisa mengasihi apa adanya. Karena kalau kita tidak menerima pasangan kita gitu loh, misalnya kita masih gerundel dalam satu hal, kita masih gerundel dalam satu hal, ya kita tidak akan bisa mengasihi dengan tulus gitu. Ya, Karena- saya tangkap poinnya. Karena makanya waktu kita pacaran gitu Kak, saya tekankan sekali lagi bahwa ketika kita pacaran kita harus mengeluarkan semua sisi dalam diri kita gitu, sisi-sisi Iya. buruk kita. Dan ketika pasangan kita bisa menerimanya, oke, misalnya kamu gini, aku bisa nerima. Tapi misalnya ada sisi buruk, aku nggak bisa nerima, ya sudah jangan dilanjutkan. Gitu. Karena kalau kita lanjutkan nanti di pernikahan itu akan selamanya ada di situ loh gitu loh. Dan kamu harus mengalami itu seumur hidup kamu. Kamu siap nggak? Seperti duri dalam daging. Iya. Jadi ya. Gitu, kamu siap nggak? Kalau kamu masih siap ya sudah terimanan, tapi kamu jangan sampai berpisah Iya. gitu. Tapi kalau misalnya kekurangan ini, aku bisa nerima, ya udah kamu makanya kalau kamu sudah bisa terima, oke, dua-duanya bisa terima, akhirnya berkomitmen, akhirnya menikah, ya sudah setelah itu kamu harus nerima dia apa adanya gitu. Dan ketika kamu aku bisa menerima dia dengan segala kekurangan dia, lama-lama kita bisa mengasihi dia tanpa syarat seperti itu. Jadi kita harus mengasihi tanpa syarat, dan harus yang tadi penting sekali juga komunikasi. Komunikasi ya. Komunikasi Jadi, sangat penting. memang ya kalau kita berbicara menjaga komitmen ya sobat percaya harus mulai dari penerimaan lalu juga kasih tanpa syarat, dan itu kalau kita kerjakan, kita hidupi, ternyata cinta itu bisa bertumbuh kan ya, bisa bertumbuh ya. Karena kalau dalam tadi seperti yang saya katakan bahwa di dalam pernikahan tuh pasti banyak masalah. Iya. Dan kalau kita nggak punya kasih tanpa syarat itu, ya kita nggak akan bisa lanjutkan terus gitu loh. Kita nggak bisa lanjutkan terus. Misalnya contohnya lah, misalnya begini, banyak pasangan yang bercerai karena mereka tidak memiliki anak. Mereka menyalahkan misalnya suaminya kayak gini, kamu nggak bisa ngasih keturunan aku, akhirnya mereka bercerai. Karena apa? Karena mereka nggak menerima apa adanya. Gitu kan, mereka masih memiliki syarat. Aku mau menikah kamu karena kamu nanti seperti ini. Masih ada tuntutan ya, masih ada mimpi dan tadi ya. Jadi ya kalau misalnya kita memang mau berkomitmen, kita mau menjaga komitmen kita harus menerima sepenuhnya. Apapun itu gitu. Tapi ya bukan berarti kalau kita menerima sepenuhnya lalu kita seenaknya kita tidak mau berubah. Nggak mau berubah. Ya, tapi salah kita juga ya begitu ya. Tapi kita juga harus mau berubah gitu loh. Saya pun waktu awal-awal juga sering ngambek gitu loh, sering ngambekan gitu ya. Ngambek ya. Sering ngambek. Jadi sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit kalau dia nggak ngerti perasaan saya ngambek gitu loh. Tapi mau sampai kapan gitu loh, mau sampai kapan aku seperti itu terus, dan akhirnya lama kelamaan aku mau berubah. Akhirnya ya sudah lama ini sudah nggak pernah namanya bertengkar apa-apa, jarang banget gitu. Jarang banget ya, karena ngerti ya. Iya, dan aku juga mau merubah sikapku yang ngambekan ini, sikapku yang seperti ini, dia juga mau merubah sikapnya dia egois. Jadinya kedua belah pihak mau berubah, akhirnya ya kalau jalan sudah enak gitu loh, sudah nggak ada gesekan-gesekan yang dari dalam diri kita. Mungkin kalau ada gesekan pun mungkin masalah dari luar kayak dari gitu. Luar, ya. Jadi mau kemana oke ya, wis di sini nggak ada kayak perdebatan lagi. Nah, lalu kalau kita berbicara mengenai pernikahan ya Kak, itu tidak bisa lepas dari yang namanya pengaturan keuangan. Karena banyak kejadian mereka karena permasalahan keuangan, ekonomi jadi masalah, bahkan mereka sampai mungkin berpisah ya karena hal-hal seperti itu. Nah, boleh kasih tips Kak atau gimana sejauh ini untuk pengelolaannya seperti apa? Kan dua-dua kan ada ini ya, sama-sama usaha ya, sama-sama bekerja ya. Nah, gimana itu? Ya mungkin saya yang jawab. Ya, kalau dari saya sih ya. Iya, ya boleh bebas ya. Mau barengan juga nggak apa-apa. Kalau dari saya ini bukan tipe orang yang bisa mengatur keuangan dengan baik. Oke. Jujur aja. Ya. Saya dapat berapa gitu ya, bisa-bisa hilang semua yang saya dapat. Cowok mungkin ya nggak Ya. pengen beli ya beli gitu ya. Pengen Ya, apa, kalau gitu. saya lebih karena teledor Kak. Bukan karena pengen beli. Teledor ya. Iya, karena teledor nggak dicatat gitu-gitulah. Jadi waktu kita memutuskan untuk berpacaran, saya serahkan semua tabungan saya itu ke dia. Waktu pacaran. Waktu pacaran loh ya, bukan waktu temenan tuh saya kasih. Waktu pacaran ya. Coba lari Pacaran ya. Dan saya kenapa berani memberikan itu karena ya itu karena kita basicnya kan dari temenan, sahabatan ya, kita sudah kenal dan saya tahu dia tidak mungkin melakukan kejahatan. Karena selama gitu kan ya. lagi dia uang saya nggak banyak. Oh iya. Nggak Dulu masih setimpal awal ya. nggak setimpal dengan apa yang dia lakukan hubungannya.
Jadi saya kasihkan semua Kak. Jadi berikutnya saya gajian, misalnya saya dapat 5 juta gitu, saya butuh berapa? Butuh 2 juta. 3 juta saya serahkan semua ke dia. Saya cuma ambil 2 juta ya untuk apa? Untuk kos, untuk bensin, untuk apa ya segala macam. Dan itu berlaku untuk sampai sekarang. Sekarang sampai sudah menikah pun saya tetap lakukan hal yang sama karena saya tahu saya bukan orang yang bisa mengatur keuangan dengan baik. Karena saya pernah coba misalnya nulis ya, pengeluaran apa gitu ya. Itu paling 3-4 hari doang. Habis itu ya tak tulis lagi. Hilang lagi gitu. Karena pengeluaran yang tidak terduga itu ya ada yang kita lewat untuk kita tulis, misalnya teman ulang tahun, ukuran beli kado, itu kan di luar pengeluaran rutin bulanan. Jadi kalau untuk keuangan dari saya pribadi saya kasihkan ke istri saya semua. Saya percaya dia bisa mengelola dengan jauh lebih baik daripada saya yang mengelola gitu. Dan penting bagi teman-teman yang mungkin punya impian menikah atau punya kerinduan untuk menikah ya, bahwa keuangan tuh tidak bisa dilepaskan dari kehidupan berpasangan gitu. Kita harus transparan. Saya pun ngomong ke istri saya waktu saya pacaran dulu, mungkin sedikit melenceng ya. Tapi tentang masalah keuangan saya katakan apa adanya. Saya ini bukan dari keluarga orang kaya. Saya tiap bulan harus kasih orang tua saya segini. Terus maksudnya saya ya keuangannya segini, gaji saya sebulan segini, saya kasih tahu aja. Jadi istri saya ini tahu keuangan saya ini seberapa itu. Untuk kedepannya menikah, beli rumah misalnya atau pesta untuk perkawinan segala macam dengan uang saya segini. Saya kasih tahu supaya dia itu tidak dia merencanakan yang enggak karu-karuan misalnya, ternyata uangnya enggak cukup gitu. Karena banyak cowok yang akhirnya kemakan dengan harga diri, dengan gengsi. Sudah apa? Kamu mau apa? Oke. Ternyata utang sana, utang sini, utang sana, utang sini, dan malah hidup di dalam hutang. Bukannya setelah menikah bahagia, meskipun ada masalah ya, habis menikah kan enggak selesai hidup kita jadi kayak di surga gitu ya, enggak. Bukan, jangan sampai setelah menikah itu kita punya utang tuh buahnya di mana-mana karena kita nggak terbuka dari awal masalah keuangan kepada pasangan kita. Nah, saya dari awal saya katakan kepada istri saya bahwa ya adanya itu segini keuangan kita, keuangan saya waktu itu. Saya kasih orang tua saya segini. Jadi istri saya ini tahu pengeluaran saya itu apa aja. Jangan sampai nanti waktu menikah, lu kamu kok kasih orang tuamu segini, lu kamu kok kasih gini. Nah itu akan jadi masalah lagi. Masalah ya. Karena kita tidak terbuka ya, transparan lagi masalah keuangan, karena banyak hal yang harus kita transparan ke pasangan kita. Salah satunya ya yang sangat sensitif ya, keuangan, apalagi di masa-masa seperti ini, masa-masa yang susah, masa-masa pandemi ya. Itu dimana banyak orang yang susah mendapatkan pekerjaan, bahkan ada yang dipecat gitu loh Kak. Jadi buat saya tidak hanya masalah keuangan kita harus siapa yang handle segala macam, tapi dari awal kita harus menjelaskan kondisi keuangan kita dan background keluarga kita gitu. Jangan sampai pasangan kita itu taunya kita kayaknya anaknya orang kaya nih kayaknya. Ya ternyata setelah kenal pacaran agak lama ternyata bukan. Iya, seperti itulah misalnya. Jadi seperti itu Kak. Kita harus terbuka apa adanya ya, masalah keuangan, bahkan seberapa besar yang kita dapat, pengeluaran sekecil apa yang gitu kita punya, gitu ya. Jadi ya. Soalnya kadang cowok banyak selempitan Kak kalau orang bilang. Banyak lipetan banyak. Iya. Kalau gitu saya sih nggak ada ini semua. Biasa itu. Ya ini ya, saya ada segini. Iya, dia tahu semua. Kalau dari Kak Fani gimana Kak? Kalau kita berbicara keuangan di dalam pernikahan ya, kan ini berarti yang pengelola penuhnya Kak Fani ya ini ya. Jadi gimana menurut Kak Fani? Iya, waktu memang dari awal itu sebenarnya waktu kita memutuskan pacaran itu gitu ya. Sebenarnya kami berdua itu sudah mikirnya emang mikir ke jauh, serius gitu istilahnya seperti itu. Ini mungkin agak melenceng ya. Jadi istilahnya kami sudah makanya dia berani memberikan uangnya kepada saya itu karena memang kami mengarahnya sudah mengarah ke pernikahan. Jadi bukan istilahnya main-main kah, apalah, coba-coba dan sebagainya. Jadi sebelum kami memikirkan untuk berkomitmen gitu, kami pun juga berdoa terlebih dahulu gitu loh. Jadi ketika kami sudah memikirkan komitmen ya sudah kami mengarahnya sudah ke pernikahan gitu. Nah setelah itu dia menyerahkan keuangan kepada saya dan waktu itu memang untuk awal-awal kan
bingung ya waktu mau menikah kan bingung antara untuk pernikahan, biaya pernikahan dan biaya rumah juga waktu itu. Jadi saya berusaha mengelolanya dengan baik. Waktu itu pasti kami kalau saya biasanya saya akan membuat anggaran. Misalnya akan buat anggaran misalnya untuk biaya sehari-hari itu berapa persen. Untuk biaya istilahnya menabung atau dulu awal-awal waktu mau menikah untuk menabung pernikahan berapa dan sebagainya. Nah, kalau sekarang sudah menikah, biasanya kan ada angsuran misalnya angsuran KPR berapa persen, lalu misalnya sehari-hari biaya makan dan sebagainya berapa persen. Lalu seperti yang tadi suami saya katakan ada memberi ke orang tua gitu. Itu juga harus disampaikan kedua-duanya. Saya juga memberkati orang tua saya juga berapa persen, kasih Tuhan berapa dan sebagainya. Itu harus terperinci sih. Dan biasanya saya akan membuat maksimal misalnya untuk pengeluaran makan berapa maksimal berapa persen, harus nabung berapa. Karena kalau kita tidak memikirkan nabung itu, kita saving dan biasanya banyak sih kalau dari keuangan itu ada yang untuk pensiun juga dan sebagainya. Itu kita harus mempersiapkan dari sekarang sih gitu loh. Jadi dan juga kalau bisa kita jangan sampai istilahnya hutang kita, cicilan kita tuh lebih besar gitu daripada pemasukan kita gitu. Atau biasanya sih orang-orang bilang biasanya maksimal 30% lah cicilan hutang kita karena karena kalau kita terlalu banyak nanti kita yang akan kulit hutang seperti itu. Jadi kita harus bijaksana sih untuk mengelola keuangan itu. Jadi dan apapun itu kita harus sampaikan ke pasangan kita. Karena kan saya yang pegang uang. Dari usaha sendiri juga dan dia kan nggak tahu kalau usaha sendiri kan dia nggak ikut mengelola keuangan itu. Tapi saya juga ngomong ke dia tabungan kita sekarang ini berapa, tabungan kita sekarang berapa, walaupun dia juga nggak ikut megang gitu. Tapi kita harus transparan, jangan tiba-tiba uangnya saya buat apa lalu dan sebagainya. Itu nggak baik sih gitu. Tapi ada beberapa juga keluarga yang suami istri ini punya tabungan sendiri-sendiri. Ada dua-duanya mengelola, itu juga tidak masalah. Jadi tergantung kalau misalnya memang yang suami bisa mengelola, istri bisa mengelola, dua-duanya bisa mengelola, tidak masalah. Tapi kalau menurut saya keuangannya sudah jadi satu. Jadi jangan mikir uangku ya uangku, tidak bisa seperti itu. Bisa ya, karena sudah di dalam pernikahan jadi satu ya. Jadi satu. Jadi menurut saya sih ya tidak bisa dipisah-pisahkan, sudah jadi satu. Walaupun mungkin bisa nyimpan sendiri-sendiri ya, tapi bukan berarti misalnya kalau ada pengeluaran istrinya butuh apa, kamu kan sudah punya uang sendiri, tidak usah kan, tidak seperti itu juga. Jadi berarti harus ada budgeting ya, anggaran maksimal berapa, ini berapa, dan semua harus paling tidak kita punya hitungannya ya. Harus kita karena kan beda sekali sama waktu kita belum menikah. Betul, ya. Ada biaya listrik, ada biaya sehari-hari, biaya ini kan waktu kita dulu sebelum nikah kita kan nggak mikir itu. Waktu menikah kok banyak ya, nanti betulin genteng bocor itu berapa, itu juga biaya loh. Kita harus perawatan rumah. Gitu. Jadi kita harus spare keuangan kita untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, memberkati sekali. Jadi sobat percaya, kalau sudah menikah keuangan harusnya jadi satu ya, walaupun mungkin tadi bisa pengelolaannya masing-masing, tapi tidak ada uang suami, tidak ada uang istri ya, sama-sama ya uang milik bersama. Dan mungkin kalau boleh nambahin ya, Kak, mungkin bisa dibuat juga pos-pos tabungan gitu. Kalau pos tabungan ya. Kalau di kita juga ada sebetulnya ya. Jadi pos untuk tabungan untuk yang sehari-hari. Jadi itu untuk belanja, untuk listrik, belanja bulanan ya, maksudnya apa? Beli sabun cuci piring apa gitu-gitulah ya. Pokoknya yang keluar masuk lah. Uangnya itu keluar masuk. Ada yang pos yang untuk dana darurat, misalnya one day ya tidak ada yang minta, misalnya ada apa-apa, orang tua kita sakit, butuh dana agak banyak, kita nggak harus bingung, kita sudah ada dana. Mungkin ada dana juga untuk masa depan, di mana kita sudah, yaitu tadi dana pensiun, di mana kita udah nggak di usia-usia produktif ya Kak, jadi kan kita nggak mungkin bekerja terus-terusan. Kadang kan kita ada di fase-fase di mana kita udah nggak produktif ya, kita bisa gunakan dana mungkin ada orang lain ada pos apa ya, itu menurut saya penting sih supaya tidak nggak kecampur jadi satu semua. Dan kalau kita sendiri secara pribadi kita memang ada seperti itu pos-posnya, jadi kalau memang butuh ya ini terus, kalau buat belanja bulanan di supermarket ya ini yang dipakai sehari-hari ini bukan tabungan B. Kalau B itu udah kunci, nggak boleh, kecuali
Wandi ada apa ada darurat sesuatu ya udah itu keluar. Ada yang dana pensiun ya nggak boleh diutek-utek, bahkan untuk beli misalnya beli sepeda motor, beli mobil, no nggak boleh, ini hanya untuk masa depan misalnya seperti itu. Itu penting buat saya bahwa nggak harus punya uang banyak dulu ya. Yang penting ada pos-posnya gitu ya. Di berapa persen gitu. Jadi jadi pengelolaannya lebih enak. Nah, saya bisa ngomong gini karena ya saya tahu. Jadi supaya ya lebih teratur aja, Lebih tertata teratur aja. ya, Jadi lebih jadi tahu ya. tabungannya ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa seperti itu sih. Dan nggak perlu punya sampai banyak dulu, tapi yang penting kita Betul, komit lah ya berapa persen. betul. Karena Karena kan kita persentase bukan berapa, kadang, bukan ini 3 berapa juta, ini jumlahnya. berapa juta, ini kadang bukan itu. orang kan begitu ya. Betul, yang penting seperti itu sih. Ya, kita bisa belajar hari ini. Nah, ini nih, saya itu sering lihat ya di dalam yang namanya kebetulan kan saya mengikuti followersnya siapa itu Stephen Fanny juga saya ada follow, ada Journey Stephen Fanny ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan sering tuh jalan-jalan baik di dalam negeri ataupun keluar negeri karena COVID nggak bisa ya hari ini. Nah itu siapa sih yang memang awalnya itu punya ide atau suka traveling atau dua-dua sama, atau boleh cerita nggak ada pengalaman seru nggak waktu kalian pergi atau apa? Jadi kadang kan kalau kita ngurusi kerjaan terus, ngurusi ini terus kan jenuh kan ya. Betul, bisa betul, jadi ya. Kalau bilang traveling, sebetulnya kita berdua itu suka jalan-jalan enggak? Dua-duanya, Dua-dua ya, bukan suka salah ya, satu jadi ya. dua-duanya. Cuma memang kita baru mulai apa ya? Karena kan ya setelah menikah baru kita jalan-jalan ya. Waktu dulu masih pacaran ya enggak. Karena kan kita juga enggak boleh nginep bersama kan ya waktu pacaran kan. Jadi kita hanya bisa nginep ya waktu setelah menikah. Jadi kita mau mulai apa ya istilahnya traveling. Kita memang sama-sama suka jalan-jalan dan suka kuliner kebetulan. Jadi kita suka jalan-jalan, traveling ya, biar baik di apa di Indonesia atau di luar Indonesia seperti itu. Jadi itu juga bagian dari kita menjaga apa ya hubungan kita ya. Jaga komitmen tadi. Betul, menjaga apa ya kehangatan, jaga ini ya, karena ya itu salah satu yang kita ini kan apa salah satu cara kita Cara jadi membangun ya. betul, selain kita cara menikmati berkat Tuhan. Karena tidak semua orang menikmati berkat Tuhan itu dengan traveling kan. Kan macam-macam, ada orang yang suka staycation di hotel. Stay di hotel aja, tidur di hotel sudah buat dia ini aku udah menikmati berkat Tuhan. Ada orang yang beli buku itu menikmati berkat Tuhan. Ada yang mungkin apa? Pijat apa-apa atau ngapain gitu ya, atau saya nggak tahu sih. Karena banyak orang ada yang saya nyepi, saya sewa villa di dalam gunung misalnya. Ada orang yang seperti itu suka ketenangan. Nah, kalau kita berdua untuk menikmati berkat yang sudah kita terima ya dengan traveling kebetulan. Jadi betul seperti Kak Yosef, karena kita basicnya memang kita nggak pengen kerja yang sampai apa ya istilahnya kerja terus sampai nggak bisa menikmati berkat Tuhan. Kita itu perlu menikmati berkat Tuhan. Gitu. Kita harus apa ya menikmati apa yang sudah kita kerjakan gitu loh. Yang penting dalam artian seperti ini ya Kak, buat saya kita bisa menikmati berkat Tuhan, jangan sampai tapi kita lewat hutang gitu misalnya. Jangan sampai kita misalnya kita traveling tapi kita hutang. Ada pakai kredit card misalnya atau pakai pinjaman. Memang kita bahagia waktu pergi, tapi waktu pulang kita ada tabungan. Jadi kenapa kita waktu traveling itu ya kalau bisa itu keuangannya sudah sedikit sehat. Karena kan mungkin habis pernikahan, habis beli rumah misalnya atau apa, keuangan sedikit tergoncang misalnya istilahnya seperti itu. Syukur-syukur kalau tabungannya banyak nih Kak. Kalau tabungannya nggak banyak pasti tergoncang. Jadi ya kita pergi itu setelah setahun menikah ya, yang mulai rajin pergi itu setahun setelah kita menikah, setelah keuangan kita merasa ya, karena kita yang tahu, kita merasa keuangan kita sudah sedikit aman, maksudnya dalam artian sudah di dalam taraf yang sudah mulai kembali seperti ya, maksudnya sudah netral lah kalau istilahnya gigi mobil itu Kak. Jadi kita udah bisa mulai untuk pergi dan kita pun ada pos untuk traveling sebetulnya di keuangan kita. Ya, ada jadi setiap kita pergi itu kita nggak ambil tabungan kita sama sekali, karena kita sudah persiapkan pos untuk traveling. Ini untuk kita sendiri ya. Kalau untuk pasangan-pasangan yang lain atau
sobat yang mendengarkan mungkin terserah ya, Iya, mau ada iya, atau enggak. masing-masing. Kalau kita ada pos itu, jadi waktu kita butuh kita akan Ambil dari situ itu. ya. Jadi tabungan yang lain itu Enggak enggak lah ya. keganggu gugat, yang diambil ya yang ini aja, kecuali ininya sudah habis kan kita ya nggak mungkin pergi Kak. Jadi kalau ininya masih dan cukup ya kita Iya. akan pergi, dan kita pun pergi juga enggak yang, maksudnya kita pergi misalnya naik pesawat ya bukan pesawatnya yang kelasnya seperti artis-artis Iya. itu kayak kelas ekonomi Iya, yang iya, biasa pergi itu sih. Jadi selain kita memang suka traveling dua-duanya dan untuk mengurangi apa ya kejenuhan dalam apa Kerjaan. bekerja, ya kita biasanya dulu sebelum ada COVID tuh setahun 2 kali lah untuk pergi, tapi biasanya satu di dalam negeri, satu di luar negeri. Gitu, Kak. Jadi kalau saya tangkap sebenarnya hidup dalam pernikahan harus seimbang ya Kak ya. Ya, jadi ini bentuk cara kita menyeimbangkan, menikmati, terlepas ada yang traveling, tadi ada yang mungkin dia suka baca, ada apa. Jadi Betul. nggak bisa ya, kadang orang aduh kerja aja tuh cari duit. Nah, Betul, kalau orang Jawa bilang sepaneng, Kak. Nah, Kalau ya sudah kan? sepaneng kita harus tuh- menikmati hidup dengan cara kita masing-masing ya. Betul. Menikmati berkat Tuhan, tiap orang beda-beda. Ada orang yang suka apa? Mungkin Fotografi, beli fotografi. kamera sampai 50 Nah. juta pun buat mereka ya ini ya enggak masalah, Ya, ini buat oke. Karena memang ada seperti itu kadang ya. Ya itu dari bagian menikmati Menikmati berkat dan menyeimbangkan Betul. kehidupan. Yang penting kan tetap ada kontrolnya, Kak. Oke. Jangan sampai ya aku mau menikmati tapi ngawur gitu loh. Beli apa, beli ini, beli tapi ngawur gitu loh. Jadi akhirnya enggak menikmati berkat, malah menikmati hutang gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Kalau dari Fani ada tambahan mungkin berbicara keseimbangan hidup, menikmati dan semuanya berkaitan mungkin yang traveling ya yang kalian suka ya. Gimana? Ya itu, jadi sebelum kita memutuskan untuk traveling, sebenarnya kita awal-awal itu juga enggak yang suka-suka banget sebenarnya awalnya, karena memang kita berdua ini bukan dari keluarga yang mampu, jadi ya nggak bisa kemana-mana, ya paling ya Batu, Malang Ya, gitu ya, awalnya gitu Tretes gitu ya kan, awalnya seperti itu. Tapi waktu itu kami pengen ayo coba, awalnya kan memang kita yang awalnya kan waktu honeymoon itu kan ke Bali, habis itu tahun depannya kita ke Singapura itu. Nah itu pertama kali kami ke luar negeri gitu ya. Waktu itu pun kami masih nginep di hotel yang biasa banget, istilahnya pakai pesawat pun pesawat yang murah, cuma berapa ratus ribu istilahnya. Kami juga enggak yang istilahnya yang wow gitu enggak gitu loh, karena memang waktu itu kan kondisi keuangannya belum yang terlalu baik gitu loh, belum terlalu baik. Jadi kami juga menyesuaikan dengan keuangan kita. Jadi jangan sampai seperti yang tadi suami saya katakan, jangan sampai kita tuh misalnya aku pengen traveling ke Eropa gitu tapi pakai kartu kredit, lalu kita nanti kesusahan dan sebagainya. Jadi kita harus sesuaikan, misalnya menikmati berkat Tuhan, bukan tambah kita kelilit hutang gitu loh. Jadi kita harus menyesuaikan dengan budget kita, jangan berlebihan kayak gitu, jangan berlebihan. Dan waktu itu pun kami sudah oh ternyata kok seru ya gitu loh, traveling ternyata seru gitu. Lalu kami lalu membuat pos, misalnya berapa persen dari pendapatan kita. Dan kalau kita sudah merancangkan, oh nanti kesini habis segini, kesini habis segini, ya nggak boleh lebih dari itu gitu loh. Kalau misalnya lebih dari itu, maka nanti akan ngambil untuk tahun depannya. Oke. Seperti itu. Jadi ada anggaran yang sudah diatur iya, ya. betul. Jadi misalnya kalau orang kamu kok pergi-pergi terus sih, lalu keuangannya gimana loh? Kamu ini sudah punya cadangan sendiri dan ini tidak mengganggu keuangan kamu yang lain gitu. Iya. Jadi tidak usah istilahnya kita tidak khawatir gitu, karena kita memang punya segini. Nah, kalau misalnya kita memang tidak punya segitu, ya kita turunkan, grade-nya diturunkan. Misalnya sesuaikan sama keuangan, jangan dipaksa seperti itu. Jadi seperti itu sih. Lalu tadi mungkin Kak Yusuf tanya ada pengalaman seru gitu seru ya. apa ya mungkin ya. Ya kalau misal dari kami berdua ini, karena terutama waktu keluar ya, waktu keluar negeri. Kalau misal di dalam negeri kan bahasanya kan tidak susah. Iya, ya, bahasanya kan sama-sama bahasa Indonesia gitu, jadi kan gampang gitu loh. Nah masalahnya itu kalau ketika kita tuh pergi ke luar negeri dan kita nggak bisa bahasanya gitu. Dan waktu itu kami yang pernah, kalau aku ya dari pengalamanku yang menarik itu, waktu itu kami di Makau. Waktu itu di Makau, dan bahasanya di sana kan bahasa Mandarin mungkin ya, atau bahasa apalah gitu ya. Dan waktu itu kami tuh di Makau itu transportasinya tuh hanya naik bis. Jadi nggak ada transportasi lain. Seperti mungkin di Singapura kan ada kereta. Kereta sangat memudahkan karena kan ada nomor-nomornya jelas gitu. Nah, sedangkan kalau bis ini biasanya tuh kurang jelas.
base-nya ke arah mana tuh kadang nggak jelas nomornya berapa, itu kadang nggak update di keterangannya tuh, iya di haltenya tuh nggak update. Dan waktu itu kami naik di base itu, dan ternyata itu base-nya itu berhenti di terminal. Oh, tujuannya beda atau gimana? Tujuannya sama, tapi dia tuh sudah tujuan terakhir di terminal. Sudah terlewat. Jadi kami nggak mau kami tuh harus berhenti di terminal itu. Nah, sedangkan kan kami nggak bisa bahasanya gitu loh, kami nggak bisa bahasanya, lalu akhirnya tuh kami kesulitan untuk mencari base yang ke arah kembali ke yang mau kami tuju gitu. Jadi kami tuh hampir mau keluar dari pulau itu mau ke pulau lain gitu loh. Jadi ya sempat panik sih gitu loh. Jadi beberapa kali tuh kami ngalami yang namanya tersesat itu sudah sering. Jadi pergi kemana tuh pasti tersesat tuh pasti gitu loh. Karena nggak bisa bahasanya. Iya, nggak bisa bahasanya, dan ketika kami tanya ke penduduk lokal, mereka nggak bisa bahasa Inggris. Terutama di Hong Kong, di Bangkok itu kan banyak mereka nggak bisa bahasa Inggris, terutama orang-orang yang sudah lanjut usia, mereka nggak bisa bahasa Inggris, dan ketika kami tanyakan gimana caranya mau ke sini, mereka nggak ngerti. Ya. Itu jadinya ya lumayan kesusahan gitu loh, tapi ya justru itu yang membuat kami tambah jadi seru gitu loh. Jadi ya memang menyenangkan sih gitu. Itu jadinya memang ya tiap orang beda sih, tapi kebetulan kami memang sukanya seperti itu kayak gitu. Oke, jadi justru itu jadi pengalaman yang seru ya. Iya. Jadi itu juga menumbuhkan rasa ya saling bergantung ya, saling support ya, gimana. Untuk membangun komitmen kami gitu. Jadi kalau di rumah mungkin ya seperti itu aja. Jadi ketika kami keluar kadang ya bertengkar gitu ya. Kadang kalau misal kapan dari kamu sih begini, ini enggak perhatian kamu. Kadang kayak gitu. Kadang kalau misal salah jalan, akunya nunjukin salah jalan, kita muter lagi jauh, kan marah lagi, debat ya itu bumbunya lah, bumbu nikahnya di sana. Jadi itu ya cara menyikapinya ya, justru lebih seru hal seperti itu. Seperti itu.